Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini mari kita sama-sama mau datang, kita mau menikmati hadirat Tuhan di pagi hari yang indah ini. Mari kita sama-sama siapkan hati kita, biar kekuatan yang baru Tuhan boleh nyatakan atas setiap kita. Tuntunan yang baru, hikmat yang baru Tuhan nyatakan bagi hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Bersyukur buat anugerah-Mu, buat kasih setia-Mu Tuhan. Buat rahmat-Mu, buat anugerah yang terus nyata di dalam kehidupan kami. Perlindungan-Mu, penyertaan-Mu yang kami rasakan dari hari ke sehari. Gak pernah Kau tinggalkan kami sedetik pun Tuhan. Kami bersyukur. Pagi hari ini kami ingin bersekutu dengan Engkau. Kami ingin menikmati indahnya kasih-Mu. Biar dimanapun kami berada pada pagi hari ini, kami boleh menikmati Tuhan. Boleh bersekutu, bercakap-cakap, menikmati indahnya pelukan-Mu ya Tuhan. Biar kami boleh merenungkan firman-Mu dalam hidup kami. Yesus, terima kasih. Mari sama-sama datang kita sembah Dia. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Kau sungguh baik. Kesetiaan-Mu penyertaan Tuhan sempurna. Kau nyatakan kasih-Mu. Oh Yesus, kami datang menyembah. Datang menyembah-Mu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu nyanyian, pujian dan kepadamu Yesus, hanya padamu ya Tuhan. Biarlah manis Engkau dengar, Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka. Setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan hanya kepadamu Yesus Tuhan. Haleluya. Biarlah manis Kau dengar ya Tuhan. Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan hati kami bersuka karena-Mu ya Tuhan. Karena-Mu inilah yang ku renungkan, yang ku renungkan
setiap waktu, waktu, nyanyian, pujian dan pengagungan, pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis, biarlah manis kau dengar ya Tuhan, kau dengar Tuhan, manis kau dengar, manis kau dengar ya Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dengan segenap hati kita, setiap waktu, nyanyian, pujian dan pengagungan, nyanyian, pujian dan pengagungan hanya kepadamu ya Tuhan. Hanya Engkau yang layak, Engkau yang layak disembah Yesus. Biarlah manis, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar, kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Biar hati kami bersuka Tuhan, karena Engkau di dalam kehidupan kami, apapun kondisi kami saat ini. Kami mau terus tetap berjalan bersama dengan Engkau Tuhan, merenungkan firman-Mu. Kami berjalan sesuai dengan tuntunan-Mu Tuhan. Biar kemuliaan Tuhan Kau nyatakan atas setiap kami, setiap pribadi yang mengandalkan Tuhan. Kami percaya akan ditolong. Makasih, makasih. Kemuliaan bagi Tuhan, kemuliaan hanya bagimu ya Tuhan. Di tempat maha tinggi, Kau Raja, Engkau diagungkan, Engkau dipuji, ditinggikan nama-Mu Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, oh Yesus, Yesus. Amin, amin. Mari dengan segenap hati, jadilah kehendak-Mu ya Tuhan, kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan. Mari agungkan Dia bagi Jesus. Yes, Your presence Lord, berhadirat-Mu penuhi kami. Kau Raja, Kau Raja diagungkan. Kami agungkan Engkau Tuhan. Kami puji, kami tinggikan nama-Mu Yesus. Datanglah kerajaan-Mu, datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu, kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari lebih lagi
bagimu. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Ditinggikan, diagungkan, Kau Raja, diagungkan dan dipuji, namamu dimasyurkan. Amin, amin. Datanglah kerajaanmu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di dalam hidup setiap kami, ya Tuhan Yesus. Kau yang dipuji, Kau yang ditinggikan, diagungkan, namamu dimasyurkan, Yesus, Yesus. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan, diagungkan dan dipuji, puji. Datanglah kerajaan-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu, penuh kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Tuhan bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Kami tahu semua karena anugerah-Mu Bapa. Hari ini kami rindu belajar firman-Mu Tuhan. Berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami Tuhan. Kami buka hati kami buat kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Kami sambut firman-Mu, haleluya. Amin, amin. Iya saudara, saya percaya ya kita semua selalu luar biasa dalam perlindungan Tuhan. Bahkan pagi ini ya biarlah kita bangun dengan ucapan syukur. Karena kita percaya bahwa Dia Tuhan yang terus ya memberkati kita dengan anugerah rahmat, sukacita, damai sejahtera. Iya, baik, kita akan sama-sama baca firman Tuhan. Hari ini terambil dari Pengkhotbah pasal yang ke-7. Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14. Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat yang ke-13 dan ayat 14, firman Tuhan berkata demikian. Perhatikanlah pekerjaan Allah. Siapakah dapat meluruskan apa yang telah dibengkokkannya? 14, pada hari mujur bergembiralah. Tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Iya, saudara, firman ini berkata, ya di sana dikatakan ayat yang ke-13, kalau kita lihat luar biasa, perhatikanlah pekerjaan Allah. Siapakah dapat meluruskan apa yang telah dibengkokkannya? Artinya apa saudara? Kalau kita melihat pekerjaan Tuhan, ya semuanya ada dalam kedaulatan Tuhan. Apa yang kita anggap lurus ketika dibengkokkan Tuhan, tidak ada yang bisa meluruskannya. Karena Tuhanlah yang berdaulat. Sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, ya kita tidak dapat melawan Tuhan. Karena itu kita semua sadar bahwa kita hanya manusia yang tidak bisa melawan Allah. Jadi ngapain berbantah dengan Tuhan? Untuk apa kita melawan Tuhan? Lebih baik kita berserah kepada Dia, minta kehendak dan rencananya lah yang terjadi, supaya kita ini tidak bersungut-sungut di kemudian hari. Saya memberi contoh begini saudara, siapa yang dapat meluruskan apa yang telah dibengkokkannya?
Ya, beberapa waktu yang lalu ada seorang wanita yang konseling dengan saya. Dia bilang, "Bu, saya ini sudah pacaran dengan seorang pemuda. Saya sudah berharap sekali akan menikah dengan pemuda ini, Bu. Tapi di tengah perjalanan, Kak, saya melihat karakter pemuda ini, Bu, sangat kekanak-kanakan. Ya, dia itu kalau saya tegur atau nasehatin sedikit, ya namanya juga orang manusia ya, punya banyak pendapat. Kalau saya kasih pendapat dia marah, lalu dia blok saya, Bu. Jadi saya nggak bisa hubungi dia, saya cari dia kemana-mana nggak ada, pokoknya dia menghilang begitu saja. Nah, saya berkata kepada wanita ini, ya, bukankah itu adalah cara Tuhan ya untuk membebaskan kamu dari laki-laki yang tidak bertanggung jawab? Ya, kamu bayangkan saja, kamu masih pacaran aja dia sudah seperti itu, apalagi kalau kamu nanti menikah. Ya, tapi Bu, saya sudah berharap sekali bahwa ini akan menjadi jodoh saya. Ya, saya sudah, orang tua juga sudah merestui, semua sudah tahu. Saya bilang, apa yang kamu anggap lurus itu belum tentu itu lurus di pandangan Tuhan. Ya, Tuhan membengkokkan hubunganmu hari ini. Ya, dia blok kamu sehingga kamu cari dia kemana-mana nggak ada. Ya udah, anggap itulah cara Tuhan bekerja. Tidak usah dicari model laki-laki seperti itu. Nggak ada kedewasaan rohaninya. Untuk hal-hal yang sepele saja ya dia harus marah sampai memblok nomormu. Loh, kalian belum menikah loh. Kalau sudah menikah itu lebih parah lagi pasti akan terjadi. Nah, saudara, ya kita harus belajar percaya bahwa kalau Tuhan yang sudah bekerja, mari kita ikuti saja apa yang Tuhan mau. Jangan mencoba meluruskan apa yang telah dibengkokkan Tuhan, maka kamu pasti akan celaka. Saya bilang, mungkin kamu bisa kalau kamu cari dengan kekuatan, kamu memohon-mohon, mengemis-ngemis kepada dia, mungkin bisa. Akhirnya kalian menikah, tetapi saya yakin pernikahan yang seperti itu tidak akan lurus. Ya pasti, kalau Tuhan sudah membengkokkannya, ikuti saja. Jadi saudara, dalam hidup ini seringkali dalam bisnis, usaha, pekerjaan apapun, kalau kita berserah, maka Tuhan itu akan membengkokkan. Nah, jangan memaksa untuk meluruskan itu karena kita pasti akan celaka. Ya, ikuti saja apa kehendak Tuhan supaya kita ini tidak mendapat malapetaka. Ayat yang ketiga, ayat yang ke-14 dikatakan begini, saudara. Pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah. Seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Ya, saudara, kita harus percaya bahwa Tuhan itu mengizinkan ya ada hari mujur datang dalam hidup kita, ada hari yang malang. Tuhan mengizinkan ada hari-hari yang enak, ada masa-masa yang tidak enak menimpa kita. Ya, tidak mungkin di hidup ini enak terus, saudara. Hidup kok 40 tahun enak terus tuh nggak mungkin. Sebaliknya tidak mungkin hidup manusia itu susah terus. Kalau susah terus juga itu ada yang salah. Di dalam mengikut Tuhan itu, saudara, ya pasti Tuhan akan mengizinkan ya. Satu saat kita akan mengalami masa-masa yang enak, satu saat kita akan mengalami hari-hari yang buruk. Ya, firman ini berkata di sana, saudara, ayat 14, pada hari mujur bergembiralah. Kalau saat ini kita sedang menghadapi banyak kemujuran, banyak berkat Tuhan, bergembiralah pada hari-hari itu. Tetapi ya di sana dikatakan pada hari malang, ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur. Tapi bukankah kita tahu dan percaya bahwa Tuhan yang pegang kendali? Ya, hari malang itu pun dijadikan oleh Allah seperti juga halnya hari mujur. Jadi di hidup ini bukan hanya senang terus, tetapi ada waktunya kita nangis. Tidak hanya nangis terus, ada waktunya juga kita tertawa. Tetapi semua hari itu Tuhan yang menjadikannya. Hari sukacita Tuhan yang buat, hari berduka cita pun Tuhan yang buat. Jadi semua itu Tuhan izinkan, saudara, supaya apa dikatakan di sana? Supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Jadi ingat, Tuhan mengizinkan masa-masa enak dan tidak enak menimpa hidup setiap orang. Ya, dia mencampurnya dalam hidup kita dengan cara demikian ya supaya kita ini tidak bisa memprediksi atau bergantung kepada sesuatu tentang masa depan kita. Ya, Tuhan mencampur antara pengalaman baik dan pengalaman buruk. Tuhan mencampur hari yang mujur dan hari yang malang di dalam hidup ini. Ya, jadi supaya apa, saudara? Supaya manusia
tidak mengetahui tentang masa depannya, dan tidak ada satupun yang bergantung dengan hikmat dan kekuatan manusia. Mengapa Tuhan izinkan ada hari baik, ada hari malang? Supaya manusia bergantung kepada Tuhan. Karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi besok. Hari ini kita bisa tersenyum, besok mungkin kita bisa menangis. Tapi kalau kita menjalaninya bersama dengan Tuhan, semuanya pasti mendatangkan kebaikan dan kita diberi kekuatan dan penghiburan. Karena itu selama masih saudara kita ini mengalami hal-hal yang baik, bahkan mungkin hal-hal yang buruk, ya tetaplah percaya bahwa hari yang malang itu pun dijadikan oleh Tuhan. Ya, supaya kita tidak bisa bergantung pada kekuatan kita. Ya, kita biasanya memuji diri pada masa-masa yang enak. Ya, kita kadang lupa diri, lalu pada masa-masa buruk kita cenderung menyalahkan Tuhan tanpa bersyukur. Banyak orang yang menyalahkan Tuhan ketika mengalami masa-masa yang sukar, masa-masa yang buruk. Ya, mereka lupa saudara bahwa ya semua itu Tuhan jadikan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, ya, kebaikan bagi setiap orang yang mengalaminya saudara. Ketika hidup tampak pasti, ya, dan bisa dikendalikan, jangan biarkan rasa puas diri membuat kita terlalu nyaman. Ya, kenapa saudara? Ya, karena satu saat mungkin Tuhan akan mengizinkan hal-hal yang tidak enak menimpa kita. Maka itu saudara, ya mari kita kembali kepada Tuhan, kita berserah kepada Dia, ya, karena Dialah yang pegang kendali atas hidup kita. Pokoknya jangan pernah berputus asa akan hal-hal yang tidak enak mungkin yang sedang kita alami atau rasakan. Ya, jangan pernah berputus asa. Mari kita menyadari bahwa dalam hidup ini entah hari baik, hari yang tidak baik, Tuhanlah yang menjadikan semua itu. Supaya apa? Manusia tidak tahu akan masa depannya dan kita tidak sombong berjalan dengan kekuatan kita. Saudara bisa bayangkan kalau manusia tahu apa yang akan terjadi besok. Wah, betapa sombongnya dia. Oh, saya sudah tahu besok saya akan begini-begini. Ya, karena kita tidak tahu akan apa yang terjadi pada hari besok. Mari kita berpegang pada Tuhan. Mari kita berpegang pada firman agar kita terus memiliki kekuatan di dalam hidup ini saudara. Ya, kita harus percaya bahwa segala hal yang terjadi dalam hidup kita itu adalah seizin Tuhan. Biarlah kita terus bersandar kepada Tuhan. Kita mau katakan di hadapan Tuhan bahwa segala yang terjadi di hidupku, kami percaya Tuhan itu mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Semua yang terjadi di hidup kami Tuhan itu semata-mata untuk kebaikan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya pada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Kami percaya semua indah pada waktumu. Kau yang menjadikan semua dalam hidup kami untuk kebaikan kami. Terima kasih Tuhan. Kami tahu yang terjadi dalam hidup kami Tuhanlah yang menjadikannya. Karena itu ajar kami Tuhan selalu bersandar dan bergantung pada Engkau. Karena kami tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan kami. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi bahkan hari besok. Karena itulah kami perlu Tuhan di hidup ini untuk memberikan kami kekuatan senantiasa menjalani hari-hari kami. Terima kasih Bapa atas setiap firman-Mu yang menuntun kami. Ajar kami terus berserah percaya kepada Tuhan
bahwa Tuhan yang pegang kendali atas segala sesuatu. Apapun yang terjadi dalam kehidupan anak-anak-Mu Tuhan hari-hari ini, berikan kami iman untuk terus berharap dan percaya kepada Tuhan. Biar kami percaya bahwa Tuhan merenda segala hal di dalam hidup kami untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup kami. Terima kasih buat hari-hari yang baik. Terima kasih juga buat hari-hari yang buruk. Mungkin Tuhan izinkan kami ditipu orang. Mungkin Tuhan izinkan kami disakiti, kami difitnah, kami menghadapi banyak tekanan. Kami tahu itu semua Tuhan yang jadikan untuk membentuk iman kami semakin dewasa di hadapan Tuhan. Berkati setiap mereka yang setia mengikuti Mezbah Syukur, bangun pada pagi hari mencari Engkau Tuhan. Berkati, berikan kesehatan, kekuatan senantiasa. Mereka yang berulang tahun pada hari ini juga Tuhan, biarlah mereka bangun melihat hari yang baru, umur panjang di tangan kanan, kekayaan hormat di tangan kiri. Terima kasih buat setiap anugerah Tuhan yang terbaik bagi hidup kami. Berkati yang bekerja, yang bersekolah, yang melakukan kegiatan dimanapun Tuhan, lindungi dan jagai. Terima kasih buat setiap anugerah yang terbaik bagi kami. Bahkan kami akan kuat dan keluar sebagai pemenang menghadapi setiap persoalan di hidup kami. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, Bapak Presiden Jokowi. Bahkan dari Sabang sampai Merauke terjadi hujan pertobatan, lawatan Tuhan tercurah. Berkati juga Bapak untuk setiap mereka yang sedang dalam persoalan sakit penyakit, Tuhan sembuhkan dan berikan kekuatan. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin.